Ya, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena melewatkan jadwal perkuliahan hari ini, tapi insya Allah masih bisa di cover dengan video ini ya. Hari ini saya akan membahas 4 bab 1 dari mahasiswa, yaitu dari Nadia, terus dari Ino ya, terus dari Mardian, dan terakhir dari Zikri ya. Oke, langsung saja kita bahas. Kalau Nadia itu tentang pembahasan makna dari kata kokujing ya, orang hitam ya, maksudnya merujuk ke orang keturunan Afro American. Kalau Ino sama Mardian kayaknya punya kecenderungan penelitian yang sama, yaitu tentang idiom ya. Kalau Mardian tentang idiom yang berkaitan sama lutut ya kalau nggak salah. Terus kalau Ino itu idiom yang berkaitan dengan kata yang berkaitan dengan tumbuhan ya. Terus kalau Zikri itu tentang penggunaan bahasa pria oleh wanita di sebuah anime ya. Kita lihat satu-satu dari dari Nadia dulu ya. Baik. Ya, ini bab satunya di awalnya mungkin nggak terlalu luas ya, jadi langsung masuk ke pembahasan mengenai media sosial ya, karena Nadia ini latar belakang masalahnya itu ada di media sosial, di Twitter ya. Mungkin bisa ngambil penelitian yang berbasis media sosial kali ya. Jadi atau cari tahu tentang pertumbuhan penggunaan media sosial di Indonesia misalnya ya. Saya pikir itu datanya pasti ada, dicari di Google Scholar ya, pertumbuhan atau perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia. Nah, dipakailah untuk latar belakang di awal gitu, bagaimana sih media sosial di Indonesia digunakannya gitu ya, pertumbuhannya seperti apa, kan pasti semakin meningkat ya. Nah, terus penelitian-penelitian yang penelitian bahasa ya, yang diambil atau berdasarkan atau sumber datanya itu dari media sosial juga banyak. Jadi mungkin bisa diangkat ya satu-satu gitu, nggak mesti semuanya sih, jadi satu aja atau beberapa gitu yang diringkas aja. Ada penelitian yang jadi berdasarkan pertumbuhan itu banyak juga penelitian bahasa yang menggunakan sumber datanya itu menggunakan media sosial gitu ya. Contohnya ini misalnya, nggak perlu dijabarin detail. Terus nah ini kan mau mengarah ke penggunaan bahasa di media sosial ya, terutama yang yang sifatnya diskriminatif. Nah, ini juga saya pikir perlu studi literatur juga mengenai penelitian yang berkaitan dengan hal yang sama, dengan hal-hal diskriminatif ya. Terus di sini kan fokusnya ke satu kata ya, kokujing. Itu saya pribadi kayaknya untuk menganalisisnya itu saya bingung gitu, menganalisis dari sisi apanya, karena kalau semakin detail, sebenarnya semakin detail itu semakin bagus. Hanya saja kalau terlalu detail kadang perlu analisis yang mendalam gitu, mendalam sekali. Kadang ya agak sulit juga. Saya pun sebagai ya, saya juga meneliti ya, tapi saya juga bingung ketika diminta untuk analisis tentang kokujing gitu ya, dari sisi makna yang mengandung unsur diskriminatifnya itu dilihat dari sisi mananya, itu agak perlu misalnya dilihat dari sisi psikolinguistik gitu ya, atau jadi kalau misalnya masih umum itu mungkin masih oke ya, dilihat dari sisi semantiknya, dilihat dari sisi morfologisnya, dari sisi kata-katanya ya, morfologisnya, makna. Terus dari sisi pragmatisnya itu masih mudah dijangkau, masih terjangkau ya, analisisnya mungkin ya. Jadi
kalau menurut saya untuk Nadia masukan ya, ada baiknya mungkin fokusnya agak ditarik ke belakang, jadi nggak terlalu fokus ke Kokujing gitu ya. Saya mengerti sih, mungkin tertarik dengan ini ya, hanya saja apakah Nadia sudah siap dengan perlu ini ya, karena perlu analisis yang mendalam lagi kalau misalnya fokusnya itu sudah dalam gitu loh. Jadi perlu yang mendalam lagi, masuk lagi ke dalam gitu ya, analisisnya lebih rinci lagi. Nah kalau nggak siap dengan tuntutan itu, lebih baik fokusnya agak diperluas lagi aja, jadi nggak perlu sempit Kokujing aja, misalnya menganalisis makna-makna menganalisis kata-kata dalam bahasa Jepang yang mengandung unsur diskriminatif ya. Jadi sebagai awalnya bisa menggunakan kata kunci diskriminatif atau sabetsu ya, untuk mencari penelitian-penelitian yang sudah ada di Google Scholar ya, itu dulu aja ya. Nanti di dalam pembahasannya bisa membahas tentang Kokujing ini juga gitu ya, begitu. Jadi itu yang saya khawatirkan ya, mengkhawatirkan apakah kalau fokusnya hanya di Kokujing aja, ini kan rumusan masalahnya nih, apakah penggunaan ini di Jepang umum digunakan oleh masyarakat. Nah ini untuk menjawab ini gimana caranya gitu, ini kan pertanyaan harus dijawab nih. Cara menjawabnya bagaimana, itu yang apakah dengan tanya ke orang Jepang, kan ini nanyanya apakah penggunaan Kokujing di Jepang udah umum gitu kan oleh masyarakat, tanyanya berarti ke masyarakat Jepang ya, apakah ada akses ke orang-orang Jepang yang bisa ditanyain gitu loh, ada nggak orang Jepang yang bisa ditanyain, itu pertama. Terus apakah Kokujing mengandung makna yang sensitif? Makna yang sensitif ini maksudnya apa gitu, harus didefinisikan dulu, makna yang sensitif itu maksudnya apa ya. Terus ini juga untuk menjawab pertanyaan ini caranya bagaimana gitu, perlu dipikirkan lagi. Ini juga mungkin harus tanya ke orang Jepang ya, dan itu akses ke orang Jepangnya ada enggak. Terus apa makna dari kosakata karamu ya, ini mungkin karamare itu tadi ya di contohnya ya, tapi ini juga fokusnya sudah dalam ya, jadi fokus ke kalimat yang ini aja gitu, yang di sini nih. Nah ini Kokujing ni karamaretara mariku daseba daijoubu gitu ya. Nah ini fokus ke sini, tapi hanya saja dengan menganalisis satu kalimat ini gimana bisa menyajikan hasil analisis seperti apa gitu, saya juga bingung. Karena ini udah terlalu sempit ya, jadi harus mendalam gitu. Jadi misalnya contohnya gini, kalau saya kasih gambaran ya, coba pakai gambar di sini sebentar. Sorry ya, misalnya ini ya. Nah misalnya sebentar, oke. Nah misalnya fokusnya ini udah ke Kokujing gitu ya, ke satu sini. Tadi gimana sih gini misalnya Kokujing. Nah untuk menganalisis ini, itu kita perlu melakukan analisis yang mendalam lagi gitu, ke dalam ya, karena di sini sudah sempit gitu. Jadi harus mungkin dari sisi psikolinguistik ya. Terus apalagi tuh yang jadi saya juga bingung gitu mau analisis seperti apa. Mungkin kalau lebar ininya itu nggak sesempit ini, misalnya masih luas gini ya, jadi di temannya Kokujing ini ada apa aja kata-kata lain yang mengandung unsur diskriminatif, ada ini juga, ada ini, ada lonjong, ada ini gitu, ada ini misalnya. Nah ini kan luas ya, jadi bisa
dianalisis dari sisi pragmatisnya, penggunaannya ini kayak gimana sih, maknanya apa sih, makna harfiahnya sama makna yang lainnya apa. Terus dari sisi morfologis dibentuknya kayak gimana, apakah itu kata kerja, apakah itu kata sifat, apakah gabungan dari kata sifat dan kata kerja gitu ya. Jadi analisis dari sisi morfo semantik dan dari sisi apa tadi ya, dari sisi pragmatik ya penggunaannya, mungkin berkaitan sama sosiolinguistik gitu. Jadi dianalisis dari 3 hal ini, yang ini gimana, yang ini gimana, yang ini gimana, yang ini gimana, sisi morfologi, semantik, dan pragmatiknya ini gimana. Nah, dari hasil melihat data ini, kata-kata yang mengandung unsur diskriminatif ini, nanti akan muncul kesimpulan dari sisi morfologis. Ternyata kata-kata yang banyak mengandung unsur diskriminatif itu banyak dibentuk dari apa gitu, dari sisi morfologis. Kalau dari sisi semantik, banyak yang mengandung makna harfiahnya tuh kayak gimana, sementara makna harfiah itu deket nggak dengan makna idiom atau apa gitu ya. Terus dari sisi pragmatiknya kayak gimana, digunakannya kapan, digunakannya terhadap apa, dalam momen apa gitu. Jadi bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Kalau hanya satu ini saja, kokujing saja ya, ini kokujing ya, kalau hanya satu kokujing saja, ini hasilnya bisa meneliti dari sisi ininya ya, tapi cuma satu hasilnya. Ternyata kokujing itu secara morfologis terdiri dari koku dan jing gitu ya. Terus dari semantiknya, maknanya hitam, orang hitam gitu ya. Terus pragmatiknya digunakannya seperti apa. Nanti penyajian di bab 3-nya saya khawatir kayak gimana gitu, kecuali bisa melakukan analisis dari sudut pandang lain selain 3 ini gitu ya. Jadi perlu dipikirkan lagi supaya bisa menyajikan sesuatu yang lebih banyak di bab 3-nya apa lagi gitu ya. Itu yang saya khawatirkan ya. Jadi mungkin ini juga bukan bidang saya ya. Jadi saya juga bingung ini menganalisisnya dari sisi mana lagi gitu. Agak sulit buat saya. Jadi mungkin ini bisa jadi masukan untuk Nadia, silakan dipikirkan kembali ya. Itu sudah bagus ya. Maksudnya penelitian mengenai kosakata yang mengandung unsur diskriminatif dalam masyarakat Jepang itu bagus sekali. Kita lihat dari sisi bahasanya ya, dari sisi morfologisnya, pembentukan katanya itu dari kata apa sih kebanyakan. Dari sisi semantiknya ya, apakah artinya harfiah atau arti idiomatik atau arti yang lain, itu kokujing itu. Terus dari sisi pragmatisnya, digunakannya kapan, digunakannya terhadap siapa, digunakan oleh siapa, dalam situasi seperti apa ya, pragmatis. Ini berkaitan sama sosiolinguistik seperti itu ya. Itu bagus sekali dan mungkin belum ada, jarang kali ya penelitian yang seperti itu. Jadi semangat untuk Nadia, ini bagus sekali. Hanya saja mungkin untuk awal-awal ya, kita fokusnya agak dilebarin dulu ya, jadi nggak perlu sempit sekali, supaya bisa melihat kata-kata yang lain yang mengandung unsur-unsur diskriminatif begitu ya. Itu masukan untuk Nadia. Saya hapus dulu. Jadi itu tadi juga itu masukan dari saya, dan tapi intinya kebanyakan ya kekhawatiran sih, ada kekhawatiran juga gimana nanti menganalisis lebih dalamnya itu ya. Oke, itu untuk Nadia. Jadi ini juga perlu dipikirkan, perumusan masalah itu bukan hanya bikin pertanyaan aja, tapi memikirkan gimana cara menjawabnya, karena itu nanti yang menjawab kita sendiri ya, kecuali memang Nadia sudah punya akses ke orang-orang Jepang yang bisa ditanyain tentang ini gitu ya. Itu untuk Nadia. Terima kasih sudah menuliskan bab satunya. Terus selanjutnya kita lihat punyanya Mardian ya. Mardian ini ingin meneliti makna, analisis makna Kangyoku dalam bahasa Jepang dan
yang menggunakan kata hiza gitu ya. Ini mengenai idiom ini udah banyak banget ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana caranya Mardian itu bisa mengcover, merekap ya, merangkum penelitian-penelitian yang sebelumnya, yang sudah diadakan sebelumnya mengenai idiom, karena udah banyak banget ya. Nah, biasanya kalau analisis makna itu tidak terlepas dari analisis penggunaan, karena kita menganalisis maknanya itu dari penggunaan bahasanya. Kalau terlepas dari penggunaan, nyari maknanya gimana gitu. Misalnya mencari makna bisa. Kalau dari semantiknya kan misalnya nyari di kamus aja kan, bisa itu artinya apa sih? Bisa adalah sama dengan dapat, atau bisa adalah cairan yang memiliki racun yang terkandung dalam misalnya tubuh ular misalnya. Itu dari sisi semantiknya, sisi analisis maknanya seperti itu. Nah, untuk menganalisis maknanya kan kita ngambil contoh-contoh kalimat kan. Nah, contoh-contoh kalimat itu adalah penggunaan bahasa, ya enggak? Ya, misalnya dari koran, dari apa gitu. Itu kan penggunaan bahasa. Jadi untuk analisis makna seperti ini itu tidak akan bisa lepas dari analisis penggunaan juga. Jadi mendingan judulnya makna dan penggunaan kangyoku atau idiom yang terbentuk dari kata hiza, lutut gitu ya. Seperti itu. Terus dalam bahasa Jepang ini, dalam bahasa Jepang yang mana? Ini saya udah pernah bilang berkali-kali bahkan sebelum kalian menulis bab 1 itu sudah saya pernah sampaikan, bahasa Jepang itu luas. Ada bahasa Jepang tulis, ada bahasa Jepang lisan. Tulis juga ada macam-macam, ada koran, ada komik, ada blog, itu juga tulisan. Ada postingan orang ya, caption, itu juga tulisan. Hasil orang menulis kan. Terus lisan juga ada macam-macam kan. Lisan di forum yang formal misalnya, lisan di forum yang kasual, di rapat. Kan bahasa Indonesia aja deh, bahasa Indonesia di waktu kita rapat sama bahasa Indonesia waktu kita ngobrol di kafe kan beda pasti, atau di warung kopi gitu yang suasananya relax, itu pasti penggunaan bahasanya kan beda, nggak mungkin sama. Misalnya di warung kopi kan nggak mungkin, Bapak apakah saya bisa melakukan pemesanan terhadap kopi hitam tanpa gula, kan itu kan ya mungkin lucu ya, karena nggak sesuai dengan konteksnya gitu. Pasti kan beda, Pak kopi hitamnya satu, kan gitu kalau di warung. Jadi penggunaan bahasa itu macam-macam. Kalian mau meneliti bahasa yang mana, itu yang harus difokuskan. Ini buat semua ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini bukan cuma buat Mardian, bukan cuma buat keempat orang yang saya bahas di sini, tapi buat semuanya. Mau bahas bahasa yang mana, lisan, tulisan, itu yang harus digali lagi. Jangan dalam bahasa Jepang yang mana, nanti ditanya lagi, nanti nggak beda sama penelitian-penelitian yang udah ada sebelumnya gitu loh. Buat apa meneliti hal yang sama gitu. Kita harus melakukan perbaikan ya. Jadi harus lebih baik dari penelitian yang sebelumnya. Menjadikan penelitian yang udah ada sebagai model itu oke, tapi kita harus bikin yang lebih baik lagi dari itu. Begitu ya. Oke, terus kita lihat bab satunya. Ini juga bab satunya udah oke ya. Maksudnya di awal ini membicarakan mengenai latar pendidikan bahasa Jepang di Indonesia seperti apa. Terus gambaran pendidikan bahasa Jepang secara global seperti apa, di Indonesia kayak gimana ya. Nah, hanya saja di bagian ini nih, di bagian antar perpindahan transisi ya. Transisi dari sini dari paragraf ini ke paragraf ini, kan mau ngomongin idiom. Dari sini agak jelek, bukan jelek ya, apa ya? Iya nggak bagus, ya sama aja jelek sih. Jadi tiba-tiba ngomongin idiom dalam bahasa Jepang disebut kangyoku gitu ya. Sebaiknya bertahap. Setelah ini ngomonginlah kesulitannya apa sih gitu. Kan kita perlu menuliskan identifikasi masalah kan. Di sini kita perlu identifikasi sebuah masalah. Kita coba lihat mana yang jadi masalah. Kita identifikasi, kita menemukan masalah di sini apa. Apa yang membuat pendidikan bahasa Jepang di Indonesia itu bermasalah.
Kan sudah pernah saya sampaikan kan, walaupun pembelajarnya banyak tapi kan pengajarnya sedikit dibanding sama negara lain. Ya kan, Korea aja hampir 3 kali lipat nih. Bisa dilihat. Jumlahnya hampir 3 kali lipat. Padahal jumlah pembelajarnya 500 ribuan, tapi 3 kali lipat pengajarnya. Ya, jadi ada ketimpangan gitu loh. Ini yang nantinya akan dijadikan sebagai yang diidentifikasi sebagai sebuah masalah gitu. Silakan dituliskan gitu ya. Sayang kalau nggak ditulis. Jadi dari sini kan nanti ada kemungkinan hasil belajarnya nggak maksimal. Nah buktinya apa? Buktinya dari tingkat kelulusan di JLPT kan rendah. Dibahaslah itu, kan ada datanya ya. Silakan digali di situ, dibahas. Nanti setelah membahas tingkat kelulusan JLPT kan rendah tuh, berarti susah dong bahasa Jepang bisa dibilang sebagai sebuah bahasa yang sulit untuk dipelajari, karena yang mencapai N2, N3, N1 itu cuman 30%, sebagian besar rata-rata gitu. Yang membuat susah tuh apa ya? Salah satunya adalah idiom gitu kan. Makna-makna idiomnya kan beda sama dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh ada idiom seperti apa saja sih? Kasih gambaran ke pembaca ya. Jadi idiom di bahasa Indonesia tuh kayak gimana? Bukan mau membandingkan, tapi kasih gambaran. Nih idiom dalam bahasa Indonesia tuh kayak gini. Nah sementara dalam bahasa Jepang tuh kayak gimana gitu. Ya, idiom tuh kayak gini dalam bahasa Jepang. Dipelajari nggak di buku pelajaran, di buku Mina 1, Mina 2, New Approach dipelajari nggak? Oh nggak dipelajari. Ada tapi sedikit banget, paling ini gitu ya. Ya tapi penelitian mengenai idiom ini banyak loh gitu. Kita jelasin. Masuk ini jadi di sini Mardian kan ada tinjauan pustaka. Ini sebenarnya kalau untuk penelitian linguistik nggak perlu di sini tinjauan pustaka, di bab 2 nanti. Jadi ini dipindahin aja nanti. Jadi nggak usah banyak-banyak nulisnya, nggak usah satu paragraf gini, sedikit aja ya. Jadi penelitiannya udah banyak loh, penelitian mengenai idiom. Nah banyaknya penelitian yang dilakukan terkait dengan idiom itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan kan, ada kebutuhan dari pembelajar ingin mengetahui makna itu. Kenapa? Karena ya mungkin digunakan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah tapi kalau yang mungkin digunakan di kehidupan sehari-hari itu ya itu harus ada dasarnya juga sih pernyataan itu. Jadi perlu dipertimbangkan lagi kalau mau nulis itu ya. Tapi yang pasti semakin banyak penelitian yang dilakukan itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan dari pihak pembelajar untuk mengkaji lebih dalam mengenai idiom ini gitu. Ada kebutuhan karena pengen tahu maknanya kayak gimana sih, kan karena nggak dipelajari di buku ajar gitu ceritanya ya. Nah berdasarkan latar belakang itu ya, berdasarkan latar belakang itu dalam penelitian kali ini penulis akan membahas apa, terus sumber datanya dari mana gitu ya. Ini juga belum ada sumber datanya dari mana, nggak tahu. Kalau buku tentang idiom itu kan udah ada yang ditulis oleh Hani Sensei ya, almarhumah. Kita bisa lihat daftarnya di situ. Ada idiom apa saja sih yang berkaitan sama lutut, ya kan? Jadi bisa lihat listnya di situ. Terus kita cari tahu di sumber datanya, misalnya di koran. Ada nggak penggunaannya di koran? Di blog ada nggak penggunaannya di blog? Oh ternyata dari misalnya di buku tentang idiom yang berkaitan sama lutut itu ada sebentar. Misalnya di buku tentang idiom itu, idiom yang berkaitan dengan lutut itu ada 10 misalnya, 10 idiom. Nah 10 idiom ini ada nggak di koran penggunaannya? 10 idiom ini ada nggak di blog?
bukan berarti harus menemukan ada semua, ternyata bukan, tapi melihat kenyataannya gitu loh. Di list di buku itu ada listnya, ada 10 idiom, tapi di penggunaan real, penggunaan nyatanya ternyata nggak dipakai semua. Di blog itu ternyata cuma muncul 5 gitu. Itu yang mesti dikerjakan oleh Mardian kalau menurut saya ya. Jadi listnya ada, nah kenyataannya kayak gimana, dicerminkan gitu loh. Nah ya, sumber datanya bisa dari blog, bisa dari koran, bisa terserah. Mau dibandingkan, mau dibahas semua boleh, itu kan tertulis ya, bahasa Jepang tertulis. Di koran itu ternyata ada, tapi dari 10 idiom yang ada di koran itu cuma muncul 3 misalnya penggunaannya, maknanya apa, digunakan di artikel yang temanya apa. Terus di blog juga udah ada, ternyata lebih banyak, ternyata penggunaannya ada dari 10 idiom, ternyata yang muncul di blog itu ada 5 penggunaan, bukan 5 data ya, bukan, tapi misalnya 5 idiom yang digunakan, datanya mungkin banyak ya. Nah, apa saja yang digunakan di situ, konteksnya seperti apa, digunakan oleh siapa, dengan maksud apa gitu loh. Ini juga sama berlaku dengan punyanya Ino ya, yang berkaitan sama tumbuhan. Ini juga sama, ya. Ya, jadi ini juga berlaku untuk semua mahasiswa yang mengambil tema mengenai idiom ya. Jadi kalian bisa dapat listnya tuh dari bukunya, buku tentang idiom ada. Idiom yang berkaitan sama tumbuhan, idiom yang berkaitan sama lutut, sama bagian badan yang lain, itu dapat listnya dari situ, dari buku pelajarannya. Nah, tapi kenyataannya kayak gimana sih, kan kita pengen tahu, dipakai nggak sih gitu. Nah, kita cari di penggunaan yang realnya. Dalam hal ini misalnya cari yang mudah diakses. Di anime, kalau anime kan ya butuh waktu buat bikin skripnya kan, buat menganalisis, kan nggak mungkin, waktunya juga waktunya nggak banyak kan. Cari yang mudah diakses dari koran, kan bisa dari blog, bisa diambil dari BCCWJ yang korpus online itu aksesnya mudah dan bisa dapat banyak data dalam sekali pencarian gitu. Jadi seperti itu. Jadi silakan nanti disimak lagi. Pembatasan masalah juga sama ya. Pembatasan masalah, identifikasi masalahnya di sini ya karena latar belakangnya sedikit ya, ini nggak ada di sini sebenarnya identifikasi masalahnya. Sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, apa buktinya? Sering digunakan itu buktinya harus ada. Pernyataan ini harus ada ininya, ada dasarnya. Cara mencari dasarnya ya baca dari penelitian sebelumnya. Ya, penelitian sebelumnya, buku tentang idiom ya, buku tentang idiom kan udah ada bukunya. Bisa didapat di Tokopedia juga ada. Siapa tahu di situ ada bahasan tentang penggunaan idiom di masyarakat Jepang. Dari situ ambilnya. Identifikasi masalahnya kan tadi ya kan. Di sini kalau Mardian bisa mengidentifikasi masalah dari sini, itu bisa dituliskan di identifikasi masalah. Masalahnya di Indonesia itu pembelajarnya banyak tapi pengajarnya dikit. Terus tingkat kelulusan JLPT juga rendah. Itu bisa diambil dari penelitian saya. Ada. Ya. Terus Kang Yoko dapat ditemukan di buku Ajar Bahasa Jepang yang tapi tidak ada penjelasan mana. Ada nggak dibahas nggak di latar belakang? Kalau mau mengeluarkan pernyataan ini di sini di identifikasi masalah, bahas dulu di latar belakang. Makanya tadi saya bilang dibahas nggak di buku pelajaran, ditulis di sini di latar belakang, dijabarkan. Kalau nggak salah tadi saya udah baca nggak ada gitu loh. Dalam ya, jadi di sini tuh saya lihat juga nggak ada. Kang Yoko di buku pelajaran itu di sini nggak ada.
Jumlah Kang Yoku banyak. Kurangnya pembahasan tentang Kang Yoku lebih dalam lagi. Kurangnya kayak gimana? Buktinya apa gitu loh. Makanya lakukan observasi terhadap buku pelajaran. Saya udah pernah bilang ini, lakukan observasi, dibaca, dilihat, diobservasi, diplototin buku Mina 1, Mina 2, ada nggak Kang Yoku di situ? Tuliskan laporannya, ternyata tidak ada gitu kan. Jadi bisa dijabarkan di sini gitu loh. Bisa dijabarkan di identifikasi masalah. Kita mau mengerti mengenai idiom tapi nggak ada inputnya. Kan itu masalah yang berujung, yang menjadi sumber masalah kan itu. Nanti berujungnya kita nggak paham gitu loh. Itu kan masalah kita. Masalahnya tuh kan nggak paham kan. Nah, apa yang menyebabkan itu? Hal-hal yang tidak langsung yang menyebabkan itu kan banyak. Di buku pelajaran nggak ada. Pembelajarnya terlalu banyak tapi pengajarnya dikit. Terus apalagi? Kan ada di itu. Harusnya ditulis di latar belakang semua. Itu dulu ya masukan untuk Mardian. Oke, kita lanjutkan dengan bahasan Ino dulu deh. Mohon maaf ini agak lama error. Ya jadi sebenarnya punya Ino juga sama ya, kan ini tentang idiom juga. Jadi pada dasarnya masukannya sama dengan untuk Mardian ya. Pertama idiom tuh apa sih dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Jepang ada, bentuknya kayak gimana, sama nggak dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang? Penelitian idiom tuh udah ada banyak atau sedikit, bahas di situ udah banyak loh. Jadi kalau banyak penelitian itu berarti banyak yang ingin tahu, ada kebutuhan, banyak yang ingin tahu karena pengen tahu maknanya seperti apa, pengen mempelajari kan, pengen mengkaji lebih dalam lagi gitu. Jadi sama dengan Mardian pemasukannya ya. Terus apa lagi tadi? Terus perlu diperjelas lagi dalam bahasa Jepang tuh bahasa Jepang yang mana gitu ya. Jadi tidak hanya menuliskan analisis Kang Yoku apa gitu dalam bahasa Jepang. Ini sudah pernah saya sampaikan, dalam bahasa Jepang yang mana itu harus jelas. Mohon maaf ini agak error. Coba. Oke. Ya, ternyata masih belum. Sorry. Kita tunggu bentar. Mohon maaf tadi ada gangguan. Kita lanjutkan dengan punya Ino dulu deh, sama tadi dengan Mardian ya. Kalau tadi Mardian tentang tentang idiom yang berkaitan dengan lutut ya. Kalau Ino ini yang idiom yang berkaitan dengan tumbuhan. Nah di sini digital daijiteng ini pakai digital daijiteng oke sih ya. Tapi sebenarnya berharap ada sumbernya gitu. Kan udah pernah saya jelaskan ini ya, maksudnya kalau misalnya kalian mau cari definisi, mau cari makna kata itu bisa pakai Weblio nih, kasih tahu caranya. Mohon maaf, tunggu sebentar. Ya, tapi ternyata kayaknya susah diakses hari ini Weblio-nya, jadi nggak bisa dimunculkan, mohon maaf. Hanya saja ini sebenarnya kalau misalnya ngambil dari kamus online itu oke, nggak apa-apa, tapi harus dicantumkan. Biasanya selain digital daijiteng ini ada semacam nama
penerbitnya gitu, kayak Shogakukan atau apa gitu, itu juga lebih baik dicantumkan ya. Jadi tahu, oh itu kamus yang yang bagus gitu loh, yang ada penerbitnya, jadi nggak abal-abal gitu ya. Silakan dicari lagi nanti. Terus Ino di bab satunya diawali dengan yang umum ya, yang bahasa adalah gitu ya. Kalau menurut saya sih langsung aja bahas tentang masuk ke sini ya. Jadi atau dari sini nih, dari sini juga boleh ya. Jadi membahas idiom gitu kan. Jadi yang bagian ini nggak perlu gitu, kayaknya terlalu umum banget gitu ya. Langsung aja ke sini ya, nggak apa-apa. Terus Kangyoku itu apa sih, dibahas nggak di buku pelajaran gitu ya. Kita waktu belajar bahasa Jepang dasar belajar nggak tentang Kangyoku? Kalau belajar ada di mana tuh gitu kan. Terus kalau misalnya di buku pelajaran ternyata nggak ada, kan itu bisa diidentifikasi sebagai sebuah masalah kan, bisa dituliskan di identifikasi masalah gitu loh ya. Terus penelitian tentang idiom juga kan udah banyak ya, silakan dibahas, nggak usah detail ya, sekilas aja gitu. Ada penelitian kayak gini, ada penelitian kayak gini, ada penelitian kayak gini. Jadi dari banyaknya penelitian itu menunjukkan adanya kebutuhan gitu ya dari pembelajar untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai idiom. Nah, kenapa? Ini kan ya, misalnya mau ngebahas tentang unsur tumbuhan, kenapa mesti membahas ini? Jadi muncul pertanyaan seperti itu kalau latar belakangnya nggak jelas ya. Nah, supaya bisa menjawab pertanyaan ini, makanya di atasnya dibahas dulu penelitian tentang idiom tuh udah ada yang kayak gimana aja gitu loh. Jadi bisa bilang dari latar belakang di atas, atau bisa bilang berdasarkan latar belakang di atas, kali ini penulis akan bisa bilang begitu. Ya, nah sekarang nggak bisa bilang karena di atasnya nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi nggak ada. Dulu tuh idiom dibahasnya kayak gimana sih penelitiannya, ada penelitian idiom yang berkaitan dengan apa aja sih. Kebanyakan kan misalnya yang berkaitan dengan bagian tubuh. Nah karena sudah banyak yang itu, saya penulis kali ini akan membahas yang unsur tumbuhan gitu. Jadi bisa bilang gitu, makanya harus dibahas dulu sebelumnya gitu ya. Terus identifikasi masalahnya juga di sini nggak tahu di mana nih, nggak ada ya. Jadi silakan saya udah coba kasih informasi ke kalian ya, dengan dari Google Drive, dari apa semua saya sediakan, berusaha maksimal gitu. Tapi ya kadang yang nggak dibaca juga, jadi saya suka sedih gitu ya. Ternyata nggak di ini. Mungkin ada niat ya mau, tapi mungkin manajemen waktunya entah gimana gitu. Ya silakan dicari tahu lagi. Panduannya itu ada sebenarnya, panduan penulisan skripsi. Jadi silakan digunakan. Harusnya ada identifikasi masalah dulu ya, baru merumuskan masalahnya. Jadi apa nih masalahnya? Masalahnya, rumusan masalah juga yang sederhana aja lah, apa makna dan bagaimana penggunaannya gitu aja lah ya, daripada pusing-pusing mencari tahu majas ini menyinggung majas ya. Beda lagi ini, idiom sama majas kayaknya beda deh. Gimana ya? Kenapa mesti muncul majas di sini? Itu kan jadi pertanyaan juga. Kenapa tiba-tiba muncul majas di sini? Di sini emang ada majas? Kayaknya nggak ada, tadi saya baca ya. Jadi kalau mau ngebahas sesuatu di bawah sini, di atasnya disinggung dulu. Jangan main ini aja ya. Jadi nanti kan muncul ini, kenapa tiba-tiba muncul beginian gitu kan. Jadi muncul pertanyaan seperti itu. Kenapa mesti ada majas di sini? Dijelaskan di atas, di latar belakang. Idiom itu misalnya berkaitan dengan majas. Nah, apa dasarnya? Dijabarkan. Kalau nggak ada dasarnya ya nggak usah ditulis. Gitu aja, simpel aja. Cari pembahasan yang lain. Ya. Jadi pada dasarnya untuk Ino ini masukannya sama dengan yang tadi saya sebutkan untuk Mardian ya. Jadi silakan mau ngebahas idiom yang berkaitan sama tumbuhan di bahasa Jepang yang mana? Ya. Ini kan judulnya gini.
analisis makna. Nah, ini juga analisis makna itu tidak akan bisa lepas dari analisis penggunaan. Jadi tulislah makna dan penggunaan idiom bahasa Jepang yang menggunakan unsur tumbuhan. Idiom bahasa Jepang. Kalau misalnya bilang begini berarti dianalisis semua dong. Emang mau ngebahas semua? Contoh kalimatnya dari mana? Ngambilnya, datanya dari mana? Itu harus dijelasin. Ya kan? Misalnya mau membahas semua nih, analisis pokoknya idiom yang berkaitan sama tumbuhan mau dibahas semua sama Ino, boleh, nggak apa-apa. Caranya gimana, datanya dari mana, itu harus dijelasin juga. Ini kan belum ada nih, tuh kan. Ini juga landasan teori nggak perlu ditulis seperti ini. Untuk melakukan analisis terhadap apa dalam penelitian ini, dalam skripsi ini akan menggunakan teori sebagai berikut, misalnya mengenai semantik, mengenai apa. Untuk semantik, penulis akan mengacu pada teori yang diungkapkan, dituliskan, dijabarkan oleh HR. Jangan dalam Setiawati gini. HR kan ada tulis bukunya di buku bahasa orang Indonesia, jadi cari aja. 2099, buset. Ini tahun kapan? Belum lahir. Belum muncul. Salah tulis kali ya. Ya, diperhatikan lagi ya. Kalau bisa ini HR ya carilah bukunya. Bukunya belilah. Kalau mahal coba tunjukin ke saya berapa. Nanti saya yang beli, kamu pakai. Nanti kalau udah selesai pakai kembaliin ke saya. Gitu aja. Ya. Terus karena saya juga perlu gitu ya. Gitu aja. Terus itu aja sih udah untuk Ino ya, silakan. Mohon maaf kalau saya apa adanya ngobrolnya. Kalian juga bisa ngobrol apa adanya ke saya ya, silakan. Terakhir dari Zikri. Kalau Zikri ini pertama entah ada beberapa mahasiswa ini rata kanannya tuh berantakan gitu. Kenapa gitu? Jadi curiga kalau ngeliat kayak gini tuh. Ini copy paste-nya gimana sih kan gitu. Supaya nggak seuzon silahkan diperbaiki lah. Kalaupun itu harus profesional paling nggak, yang rapih gitu. Sorry bercanda ya. Kalau untuk Zikri ini mau membahas tentang penggunaan bahasa pria pada wanita. Nah, di sini saya juga masih belum lihat ada membahas penelitian yang berkaitan, paling sedikit ya di sini ya. Terus ini contoh dari mana ya? Contohnya dari mana? Oh, dari sini. Nah, perlu dijabarkan dulu nih spesial E itu seperti apa sih? Kalau kalian yang membahas apalah dari sumber datanya tuh dari anime, dari komik, itu kan harus dijelasin kenapa harus ngambil data dari situ. Kenapa harus anime special E? Kenapa? Why? Itu yang harus dijawab. Pasti ditanya. Karena saya tertarik dengan ini. Nah, nggak bisa dengan seperti itu. Nggak cukup. Kalau mau dapat A, ya nilai skripsinya harus ada jawabannya yang spesifik. Kalau nggak bisa jawab spesifik, kenapa menggunakan anime ini sebagai sumber data? Ya nggak usah berharap dapat A, gitu. Nanti kalau nggak dapet A, ya jangan kecewa, karena ya kalau nggak bisa jelasin ya begitu. Ini buat semua juga ya, jadi harus cari tahu kenapa menggunakan anime ini. Jelaskan animenya tuh kayak gimana sih dari sisi, kan kalian mau ngebahas sisi kebahasaannya kan. Nah, untuk yang pakai sumber datanya anime, komik, itu dijabarkan dulu anime itu dari sisi kebahasaannya kayak gimana sih. Cerita tentang apa, tentang anak muda, orang tua. Kan penggunaan bahasa anak muda sama orang tua beda. Apakah cerita tentang anak sekolah, apakah cerita tentang orang salarimang ya, orang yang kerja. Kan beda penggunaan bahasa anak sekolah, SMA misalnya, atau SMP dengan salarimang, itu kan beda. Apa sih tema pembicaraannya di sekolah sama di kantor kan beda. Jadi di sisi dibahas dulu sisi kebahasaannya dari si anime ini gitu ya. Jadi ceritanya tentang apa, menggambarkan apa ya.
Ini pasti kan berkaitan sama sosiolinguistik, berkaitan sama pragmatik, jangan lupa itu dibahas juga. Ya, terus ini juga klasik ya, bahasa merupakan bla bla bla. Ya, kita berhentilah menggunakan awal mula skripsi seperti inilah, jangan kayak gini, jangan sama dengan yang lain. Coba tren yang baru gitu dari ngebahas kan ini di sini udah ngebahas nih tentang JF di sini kan. Di sininya sekalian aja tuh yang secara umumnya kayak gimana, bahas di sini baru mengalir ke sini kan enak. Ya. Terus penggunaan ini juga joseigo, ini juga ini udah ada sih ragam bahasa wanita. Definisinya apa? Gitu. Ini apa nih? Nah, ini kan dari Ayu Ningtyas ini kayaknya skripsi deh. Ngutip dari skripsi lagi gimana ya? Agak mengkhawatirkan kalau kalian ngutip dari skripsi lagi itu agak mengkhawatirkan. Terus apa lagi ya? Apalagi ini identifikasi masalahnya juga nggak ada ya, mungkin buru-buru kali ya. Jadi pertama latar belakangnya, silakan mulai dari gambaran pendidikan bahasa Jepang di Indonesia kayak gimana, terus baru mengalir ke sini. Oke. Jadi ini kan orang Indonesia yang paling banyak itu dari, nah ini sebanyak 65% pembelajar itu banyak tertarik ke pop culture, salah satunya kan anime gitu. Jadi jadi salah satu alasan kenapa menggunakan sumber datanya itu dari anime, itu satu. Terus kenapa kita harus meneliti tentang ini gitu. Ya. Karena dalam bahasa Jepang ada bahasa pria dan bahasa wanita. Gitu kan. Ini sudah ada, tapi kalau bisa sih jangan motif dari ini. Terus bahasa pria dan wanita itu kayak gimana sih dalam bahasa Jepang ya? Contohnya kasih lagi lah yang lebih banyak gitu. Ya, terus penelitian yang mengenai ini tuh apa aja selain yang tadi gitu, selain dari Ayu Ningtyas dari sini, apalagi gitu. Pasti udah banyak gitu yang membahas tentang joseigo dan seigo ini, udah banyak banget pasti. Itu coba diungkapkan banyaknya itu. Kan banyak yang meneliti berarti banyak yang pengen tahu. Kenapa banyak yang pengen tahu? Karena banyak yang membutuhkan penjelasan, pengen tahu gimana cara penggunaannya kan gitu, supaya dia juga bisa mengaplikasikan. Ya. Terus ini juga sudah ada. Nah, supaya bisa dapat rumusan masalah itu ya penelitian sebelumnya itu udah ada kayak gimana. Penelitian ada mengenai joseigo dan seigo itu udah ada penelitian A, penelitian B, penelitian C. Berdasarkan penelitian-penelitian itu, dalam penelitian kali ini saya mau membahas seperti ini. Jadi dengan membahas penelitian-penelitian sebelumnya, kita bisa memunculkan originalitas penelitian kita gitu ya. Oke, itu masukan untuk Zikri. Terima kasih ya. Jadi ya itu saja untuk perkuliahan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena melewatkan jadwalnya ya. Saya pikir saya udah pikir libur ya, ternyata enggak. Ya, demikian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan japri aja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.